Adat memakai, syarak mengato. Ketika adat dan agama berjalan seiring selangkah, disitulah keberkahan sebuah negeri bermula. Menuju tatanan masyarakat yang baldatun toyibatun warobun ghafur, Nagari Kurai, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kembali memanaskan mesin pergerakan adatnya. Kali ini, para pemangku adat di bidang syarak, para tuangku yang menjadi suluah bendang di nagari, duduk bersama dalam agenda bimbingan teknis yang bertema Warih Bajawek, Pusako Batarimo. Bimbingan teknis itu berlangsung selama 3 hari di Aula Pagaruyuang, Hotel Rocky, Nagari Kurai, Bukit Tinggi. Kehadiran para ulama dan orang syarak itu menjadi pilar utama dalam merumuskan tindakan nyata demi tegaknya adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Acara penting tersebut terselenggara berkat fasilitasi dan dukungan penuh dari tokoh perempuan Minang sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bundo Nurna Eva Karmila. Apa saja poin penting bimbingan teknis dan harapan dari Bunda Nurna Eva? Yuk, kita simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ranah kini. Kita tahu bahwa tepat pada hari ini, Selasa 24 Juni 2026, kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Pemangku Adat Nagari Kurai, Bukit Tinggi telah resmi ditutup. Melihat antusiasme yang ada, sebenarnya apa harapan besar yang ingin dicapai dari pelaksanaan BIMTEK yang ketiga ini? Lalu, melihat visi besar Sumbar untuk mewujudkan tatanan baldatun toyibatun warobun ghafur melalui prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, langkah serta sinergi seperti apa yang dinilai paling krusial menyamakan persepsi antar elemen pemangku adat seperti Niniak Mama, Bundo Kanduang, hingga alim ulama di Nagari Kurai Bukit Tinggi agar tujuan tersebut bisa mulai diimplementasikan secara konkret. BIMTEK Pemangku Adat Kota Bukit Tinggi hari ini tanggal 24 Juni 2026 selesai, kita tutup. BIMTEK ini harapannya Bukit Tinggi menuju baldatun toyibatun warobun ghafur. Itu mungkin langkah untuk sampai kepada goalnya baldatun toyibatun warobun ghafur. Mungkin langkah yang dibutuhkan 1000. Kini mungkin baru langkah pertama, kedua, ketiga mungkin, karena ini BIMTEK yang ketiga. Ya, menyamakan persepsi itu yang paling penting. Kita samakan persepsi nenek mama, Bundo Kanduang, alim ulama, cerdik pandai, sehingga sepakat apa yang harus dirumuskan, apa yang harus dilakukan agar Bukit Tinggiku menjadi negeri yang berkah, ya. Dan fungsi peran nenek mama, fungsi peran lembaga adat, semuanya memberikan kenyamanan bagi Bukit Tinggi, ya. Bukan hanya orang Kurai, tapi Bukit Tinggi keseluruhannya, sehingga siapapun yang bertanya tentang mana dia ada basikan cara-cara Basandikan Kitabullah, minimal Bukit Tinggi sudah ada. Dari 19 kabupaten kota Sumatera Barat, ya. Bukit Tinggi mencoba menjadi pengawalnya mungkin, mudah-mudahan, ya. Karena itu kita awali dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan mesin ini sudah kita panaskan, ya. Dan nenek mama cerdik pandai mengikuti BIMTEK Pemangku Adat ini melanjutkan dengan harapan mereka menemukan, ya, rumusan apa yang harus dilakukan. Jadi kita sudah lakukan BIMTEK untuk Bundo Kanduang, nenek mama cerdik pandai. Tadi itu orang Sarak gabung dengan nenek mama cerdik pandai agar sama pemahaman. Insyaallah setelah ini kita akan gabungkan Bundo Kanduang, nenek mama, orang Sarak untuk bersama-sama kemudian merumuskan dan
awak sayun selangkah sama-sama menuju Bukit Tinggi yang Baldatun Tawudatun Warobun Gofur dengan bahasa undang-undangnya adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita buruh. Itu visi setiap kepala daerah, baik Pak Gubernur, baik kepala daerah yang lainnya, begitu juga Bukit Tinggi. Ya. Nah inilah harapan kita. Kerja ini kerja mungkin besar, tapi untuk sampai 1000 langkah harus lalui dengan langkah pertama kedua, walaupun tidak selesai sekarang, ya, setidaknya kita sudah mengawali. Ya, yang memudahkan pekerjaan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat tatanan masyarakat Minangkabau, eksistensi 3 tungku sajarangan, yaitu Ninia Mamak, Alim Ulama, Urang Syarak, dan Cadik Pandai, merupakan pilar utama dalam menjaga adat istiadat kita. Terkait hal tersebut, seberapa krusial sebenarnya peran dari unsur masyarakat adat, khususnya para Urang Syarak, dalam kehidupan bermasyarakat di Kurai Bukit Tinggi saat ini? Lalu, langkah konkret apa yang direncanakan pemerintah atau lembaga adat ke depan bersama Majelis Ulama Kurai untuk memfasilitasi peran mereka demi mewujudkan Kurai Bukit Tinggi yang maju secara spiritual? Jadi sebenarnya keberadaan nenek mama, Urang Syarak, Bindokan Dua, masyarakat adat itu wajib ya. Kalau ada bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bulah, berarti Urang Syarak ini dibutuhkan perannya. Nah untuk itulah mungkin nenek mama Wak mewadahi dengan Majelis Ulama Kurai. Nah, insya Allah ke depan ya, kita akan fasilitasi kegiatan-kegiatan ini, bahagian dari kegiatan penunjang bagaimana Bukit Tinggi menjadi Baldatun Tawudatun Warobun Gofur. Terkait program atau kegiatan untuk masyarakat adat, tentunya setiap langkah yang diambil memiliki visi, goal, atau tujuan besar yang ingin dicapai. Khusus untuk Nagari Kurai Limojorong Bukit Tinggi ini, bagaimana sebenarnya potensi lembaga adat kita, Bundo Kanduang, hingga Pari Paganagari bisa dikapitalisasi dan disatukan atau satu kesatuan? Lalu, sejauh mana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi tugas serta program-program mereka, terutama dari segi kegiatan dan dukungan anggaran? Kegiatan untuk nenek mama masyarakat adat ini, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti punya cita-cita, punya goal, punya tujuan yang inginkan. Nah, jadi fokus ke sini karena harapannya Bukit Tinggi ini dengan satu nagari, Limojorong, sangat mungkin untuk kita kapitalisasikan nenek mama Wak, kemampuan potensi dari lembaga kerapatan Kurai, lembaga kerapatan adat Minangkabau, Bundo Kanduang, wanita Kurai, itu potensi semuanya. Nah, yang bisa bersatu ketika mereka bersatu, nah itu gunanya kita memfasilitasi tugas bagi anggota dewan, memfasilitasi dengan kegiatan, dengan anggaran, dan mereka nanti sebagai eksekusinya. Menarik sekali. Jika kita melihat dari payung hukumnya, keberadaan masyarakat adat ini kan sebenarnya sudah sangat didukung, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah atau PP yang mengakui hukum adat. Jalannya sudah terbuka lebar. Nah, menyambung hasil bimbingan teknis selama 3 hari belakangan ini, kabarnya telah terbentuk suatu wadah bagi para pemangku adat kita. Pertanyaan saya, apa pesan atau harapan besar Bunda terhadap wadah baru ini dalam menunjang penguatan adat dan agama di tengah masyarakat? Dan bagaimana koordinasi ke depannya antara wadah tersebut, lembaga adat Kurai, agar tetap berjalan selaras dan tidak terpisah? Iya, ada. Kita sudah didukung oleh undang-undang, baik undang-undang terakhir, undang-undang tentang Bukit Tinggi. Falsafah Bukit Tinggi itu ada bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, ada salingkan nagari. Ya, kemudian diturunkan oleh PP yang mengakui adanya hukum adat kepada masyarakat adat yang masih berlaku adatnya. Nah, berarti kan ini sebenarnya sudah diberikan jalan, sudah terbuka lebar.
Tinggal bagaimana nanti kesimpulan dari nenek mama Bundokan dua alim ulama ini untuk menyimpulkan dari ini apa yang harus kita lakukan. Apakah harus membuat perda, apakah merubah perda, apakah nanti memberikan pengakuan terhadap lembaga adat, kemudian lembaga adat membuat hukum adat. Nah, itu diserahkan kepada memfasilitasi. Majma'ah Qura ini kan sebenarnya orang Sarak. Orang Sarak di lembaga kerabatan adat Qurai. Mereka persatukan di dalam satu wadah agar wadah ini diakui secara legalitasnya, namun ini tetap berpucuknya ke kerabatan adat Qurai. Jadi ini bukan terpisah. Nah, kita harap koordinasi ya tetap berjalan dengan baik, sehingga yang dilakukan oleh Majelis Ulama Qurai ini adalah bahagian dari kesepakatan, bahagian dari musyawarah dengan nenek mama Qurai tentunya. Satu kesatuan ya? Iya, satu kesatuan. Melihat situasi dan perkembangan dinamika sosial di Qurai Bukit Tinggi saat ini, apa pesan atau imbauan utama yang ingin Bundo sampaikan kepada seluruh pihak? Pesannya jangan ditunggu lagi. Jangan ditunggu. Alhamdulillah semuanya sudah sepakat, gerak cepat ya. Karena kita berburu dengan kondisi hari ini yang membuat awak tuh harus gerak cepat ya. Baik itu orang-orang ada LGBT yang tinggi, masih segala macamnya, narkoba yang tidak samanta tertangkap ya, di Bukit Tinggi ya. Walaupun itu sebenarnya pendatang, bukan orang Bukit Tinggi. Nah, mau tidak mau memang harus gerak cepat ya, untuk menjadikan Bukit Tinggi ini negeri yang nyaman, yang indah, dan yang berkah. Kita tahu bahwa perjuangan di awal dalam menjalankan sebuah misi atau organisasi itu tidak mudah. Seringkali terasa melelahkan dan menguras energi. Di sisi lain, ada sebuah tantangan besar yang sedang dihadapi, yaitu bagaimana kita bisa menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi, mengembalikan marwah serta fungsi nyata dari pemangku adat dan lembaga adat di tengah masyarakat kita saat ini. Melihat beratnya proses awal dan besarnya tanggung jawab guna menjaga anak kemenakan kita, bagaimana Bundo memandang perjuangan ini agar kita semua tidak mudah menyerah? Memang pengawal ini kita lelah, pengawal ini kerja keras ya. Tapi Allah Maha melihat lelah kita, kerja kita itu semuanya akan berbuah insya Allah. Jadi jangan cepat menyerah. Jadi kita pengawal ya, pengawal sebenarnya enggaklah awal loh, cuman membangkit bantang tarandam ke mengembalikan kembali keberadaan nenek mama, keberadaan lembaga adat, dan fungsi peran mereka yang semuanya memberikan tentunya memberikan pelayanan, memberikan menjaga anak kemanakan kok. Habis masak besar, cucian piring numpuk. Takut tangan jadi kasar dan kering lagi? Nggak perlu khawatir, kan ada Royal Clean. Formulanya lebih pekat, cukup 1 tetes, busanya melimpah, langsung melumpuhkan lemak membandel. Hasilnya pasti bersih tuntas dan bebas bau amis dengan sensasi wangi segar yang premium. Hebatnya lagi, Royal Clean itu lembut di tangan, nggak bikin kulit kering atau mengelupas, tetap nyaman setiap hari. Isinya pekat, pakainya dikit, jadi lebih hemat buat bulanan. Yuk beralih ke Royal Clean. Royal bersihnya, lembut di tangan. Royal Clean. Royal bersihnya, lembut di tangan, hemat di kantong.